Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Kuruto Aini dengan NIM 12203015. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syahria Eka Wijaya dengan NIM 1220391. Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memastikan kebijakan program stimulus ekonomi akan berlanjut dan bahkan diperluas pada semester 2 tahun 2025 ini. Langkah ini guna menjaga kinerja positif pertumbuhan ekonomi nasional yang berhasil menyentuh 5,12% di kuartal 2 2025 berlanjut hingga akhir tahun. Pemerintah juga terus berupaya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang ditargetkan tumbuh di kisaran 5 hingga 5,2% di tahun ini. Sementara itu, pemerintah memastikan kondisi makro dan mikroekonomi nasional hingga kini tetap stabil pasca dinamika yang terjadi di dalam negeri dan juga terkait tekanan dari global. Berbagi sumber, IDX Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai paket stimulus ekonomi dilontarkan oleh pemerintah menjelang akhir tahun. Apakah langkah ini cukup untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi? Beberapa waktu lalu di media dikabarkan bahwa pemerintah akan jor-joran stimulus ekonomi agar lebih tinggi. Namun, para ekonom memberi catatan bahwa stimulus saja mungkin tidak cukup. Mari kita lihat dulu kondisinya. Paket stimulus ekonomi untuk tahun 2025 resmi dirilis pemerintah. Paket tersebut diberi nama Stimulus 8 Plus 4 Plus 5, yakni 8 program akselerasi pada 2025, lalu 4 program dilanjutkan pada 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Program ini dirilis usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto beserta menteri lainnya. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan paket ekonomi 2025 terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi, kemudian program sektor padat karya yang dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Dan yang lain itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP, dan ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. 8 program untuk sisa tahun 2025 disokong anggaran sebesar 16,23 triliun rupiah. Paket stimulus 8 plus 4 plus 5 ini bisa meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 sekitar 5,2%. Yang kedua, tengah tantangan global seperti gangguan rantai pasok, biaya logistik meningkat, dan kondisi global yang tidak stabil, pemerintah memutuskan untuk memacu konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah lewat stimulus fiskal. Ketiga, pemerintah kemudian mengeluarkan program stimulus. Misalnya, 8 paket program stimulus ekonomi akhir 2025 senilai 16,23 triliun. Tadi inti masalahnya, Stimulus besar dapat dipercepat, tapi apakah cukup untuk mencapai target yang sudah ditetapkan? Mari kita bahas beberapa aspek dari stimulus tersebut. Berikut jenis-jenis program stimulus. Yang pertama ada program kerja padat karya tunai atau cash for work untuk membantu penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, intensif pajak. Contohnya PPh bagi final UMKM dengan tarif 0,5%, pembebasan atau penurunan PPh 21 untuk pekerja di sektor tertentu. Yang ketiga, sosial, misalnya bantuan pangan, subsidi upah, fasilitas untuk pekerja, bukan penerima upah seperti Gojek daring, kurir, dan lain-lain.
Yang terakhir atau yang keempat, deregulasi dan percepatan belanja pemerintah. Pos belanja kementerian atau lembaga yang dibebaskan agar bisa cepat dibelanjakan, percepatan investasi, dan upaya mendorong konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, fokus waktu dan urgensi. Karena stimulus dilakukan menjelang akhir tahun. Maka ada kekhawatiran bahwa waktu yang tersedia untuk menghasilkan dampak besar sangat terbatas. Ini menjadi poin yang sering diangkat oleh para ekonom. Apakah stimulus cukup untuk mendongkrak pertumbuhan target? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Itu menganalisis apakah stimulus ini Cukup untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. yang pertama, stimulus menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menunggu tetapi juga aktif untuk mencoba mendorong ekonomi melalui kebijakan-kebijakan. Beberapa sektor, misalnya UMKM dan padat karya, mendapatkan insentif yang tepat sasaran yang bisa memiliki efek multiplikasi yang bisa disalurkan dengan baik. Pada sisi yang terakhir, stimulus juga dapat memperkuat keyakinan pelaku usaha, likuiditas perbankan, dan mempercepat pemulihan. Selanjutnya ada analisis yang berisiko. Yang pertama ada para ekonom memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menambah 0,2 hingga 0,3% terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi tanpa stimulus di 4,8 hingga 5,0%, maka dengan stimulus mungkin naik ke angka 5,0 hingga 5,1%. Dengan itu masih di bawah target 5,2%. Yang kedua, untuk pengerjaan yang terbatas, karena stimulus digeber di akhir tahun, maka efeknya terhadap pertumbuhan tahunan mungkin kurang optimal. Yang ketiga, struktur faktor mendasar pun masih menjadi hambatan, seperti investasi yang belum merata, ekspor yang belum optimal, konsumsi rumah tangga yang sepenuhnya belum pulih. Dan yang terakhir, stimulus banyak diarahkan ke bantuan sosial dan intensif konsumsi jangka pendek, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya memerlukan peningkatan investasi, produktivitas, impor, ekspor, dan transformasi struktural yang butuh waktu lama. Apa saja sih yang perlu diperhatikan agar stimulus benar-benar berdampak optimal? Yang pertama, penyaluran yang cepat dan tepat. Yang kedua, perpaduan antara kebijakan dengan jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang keempat, mengoptimalkan sektor padat karya dan UMKM. Yang kelima, memperhatikan risiko fiskal. Yang keenam, dan yang terakhir, memonitoring dan evaluasi. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025 menurun ke 4,87%, padahal sudah ada momentum Ramadan dan Lebaran. Penurunan ini juga tercermin dari angka pengangguran yang naik jadi 7,28 juta orang. Indikator makroekonomi dalam negeri yang dibayangi ketidakpastian ekonomi global bahkan membuat Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,5% supaya bisa mengerek pertumbuhan kredit. Kekhawatiran untuk bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% memaksa pemerintah merilis stimulus ekonomi di kuartal 2 atau triwulan 2 2025. Selama bulan Juni-Juli 2025 di sektor transportasi ada diskon tiket kereta 30%, tiket pesawat 6%, dan diskon tiket kapal laut 50%, serta diskon tarif tol 20%. Di sektor energi, diskon tarif listrik 50% kembali dilakukan, namun khusus untuk pelanggan 450 dan 900 volt ampere. Ada bansos kartu sembako Rp200.000 per bulan, dan juga bantuan pangan 10 kg beras. Bagi para pekerja, juga tersedia bantuan subsidi upah Rp300.000 bagi yang gajinya sampai dengan 3,5 juta rupiah, termasuk buruh honorer. Kemudian ada juga perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja bagi sektor padat karya. Setelah finalisasi, keenam stimulus ini berlaku efektif 5 Juni 2025. Pemerintah daerah diminta berperan aktif menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal guna mendorong pergerakan masyarakat dalam negeri selama masa liburan sekolah. Lalu bagaimana masyarakat menanggapinya dan apakah sudah menjawab kebutuhan mereka di tengah ekonomi yang sulit saat ini?
Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menilai stimulus ini hanya akan memberikan dampak jangka pendek dalam mendorong konsumsi masyarakat. Sehingga dibutuhkan strategi pemerintah jangka panjang seperti memberikan kepastian investasi bagi investor yang sudah eksis maupun yang akan masuk untuk nantinya menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Sebab persoalan mendasar pengangguran berakar dari carut-marut kebijakan ekonomi sektoral. Serangkaian badai PHK dan terbatasnya lapangan kerja formal yang relevan dengan keterampilan anak muda juga menjadi problem utama. Ya faktornya sih masih sama ya. Jadi pertama, yang daya beli kelas menengah, calon kelas menengahnya itu belum pulih, memang tidak bisa pulih dalam jangka waktu pendek dan tidak bisa disembuhkan hanya dengan insentif-insentif yang sifatnya jangka pendek ya. Karena itu kan sebetulnya kumulatif. Setelah pandemi itu kan bertahun-tahun mereka sampai pada posisi seperti sekarang gitu ya. Nah yang kedua juga karena dari sisi investasi yang masih relatif lambat. Dan yang ketiga adalah memang government spending yang minus kan waktu di kuartal 1. Nah yang faktor yang bisa mendorong dari pertumbuhannya di kuartal kedua mestinya sih government spendingnya tidak minus di kuartal 1 mestinya ya. Jadi asalkan pemerintah juga segera mengeksekusi anggaran yang sudah dialokasikan walaupun sudah dipotong. Nah kemarin itu kan sudah dipotong, yang sudah dipotong pun nggak dieksekusi gitu. Nah makanya akan berpengaruh ke banyak sektor nih, termasuk diantaranya yang hotel, restoran itu karena kan yang diefisienkan kan perjalanan dinas ya dan meeting dan lain-lain. Meski ada stimulus ekonomi jilid 2, KOR Indonesia memprediksi kuartal 2 dan 3 atau April sampai Juni serta Juli sampai September, pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari kuartal 1, yakni berkisar 4,7 sampai 4,8%. Sementara sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi masih akan di bawah 5% jika tidak ada gebrakan di sisa waktu 6 bulan ke depan selain mengharapkan momentum libur Natal dan Tahun Baru. Desi Aritonang. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini. Bahwa meskipun stimulus ekonomi menjelang akhir tahun adalah langkah yang tepat dan dibutuhkan, Namun tidak bisa menjadi satu-satunya senjata untuk memastikan pertumbuhan ekonomi mencapai target. Banyak faktor struktural juga harus diperkuat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Bye-bye. Nanti kami mencabut.